Panwaslu Kabupaten Belitung Timur. Kemudian Panwaslu Kabupaten Belitung Timur meneruskan ke Panwaslu Provinsi Bangka Belitung. Oleh Panwaslu Provinsi Bangka Belitung dirapatkan dan disimpulkan ada dugaan tindak pidana pemilihan dan diteruskan kepada penyidik Polri. Tetapi oleh penyidik Polri dinyatakan tidak ada tindak pidana pemilu. Berdasarkan A. Keterangan saksi Dr. Eko Cahyono, saksi Zuhri, dan B. Keterangan terdakwa. 6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008 terdakwa telah membuat sebuah buku yang berjudul Merubah Indonesia atau The Story of Basuki Cahayapurnama yang beredar di toko buku dan diupload internet. Pengalaman tentang salah satu penyebab ketidakterpilihan terdakwa dalam Pilkada Bangka Belitung menjadi bagian dari buku yang ditulis pada halaman 40 tersebut, yaitu selama karir politik saya, dari mendaftarkan diri menjadi anggota partai baru, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye, pemilihan bupati, bahkan sampai gubernur. Ada ayat yang sama yang saya begitu kenal, digunakan untuk memecah belah rakyat, dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Isinya melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi menjadi pemimpin mereka. Dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman. Padahal, setelah saya tanyakan kepada teman-teman, ternyata ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang Muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi di tempat itu. Jadi jelas, bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena di NKRI, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam kepala. Bagaimana dengan oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Kristen? Mereka menggunakan ayat di surat Galatia 6:210. Isinya, selama kita masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berdasarkan A. Keterangan saksi Habib Novel Haidir Hasan, saksi Gus Coy Setiawan, saksi Muhammad Burhanuddin SH, saksi Muhsin alias Habib Muhsin, saksi Samsu Hilal, saksi Pedri Kasman, saksi Hajah Iren Handono, saksi Wilyudin Abdul Rasid Dani, saksi Imam Sudirman, saksi Muhammad Asro Isa Putra, saksi Ibnu Baskoro, saksi Nandi Nasabani, dan saksi Dr. Eko Cahyono. B. Keterangan ahli digital forensik M. Nuh Azhar. C. Keterangan terdakwa. D. Barang bukti satu buah buku yang berjudul Merubah Indonesia, The Story of Basuki Cahayapurnama. Tidak selamanya orang miskin dilupakan, yang terbit pada tahun 2008. 7. Bahwa sekitar tahun 2015, ketika melakukan briefing di Balai Kota Jakarta tentang pembangunan suatu masjid dengan halaman yang luas dan di password kafir. Berdasarkan A. Keterangan terdakwa, B. Barang bukti satu buah flash disk merek SanDisk Cruiser warna hitam merah berisi file video berjudul Ahok Indonesia Religious Tolerancy of Trial Talk to Al Jazeera yang diunduh dari link YouTube. Kemudian file video berjudul Ahok Usul nama Wifi Al-Maidah 51 kafir sebagai passwordnya yang diunduh dari link YouTube. 8. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 terdakwa telah terdaftar sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 yang berpasangan dengan Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat, MSI, selaku bakal calon gubernur DKI Jakarta di Komisi Pemilihan Umum Daerah Alas. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 607/KPU /data Prof /010/Romawi 11/2016 tanggal 29 November 2016
perihal jawaban permohonan keterangan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta. C. Keterangan terdakwa. 9. Bahwa pada tanggal 21 September 2016 di kantor DPP Nasdem pada saat deklarasi pencalonan terdakwa sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, terdakwa memberikan sambutannya. Pada pokoknya antara lain terdakwa meminta lawan politiknya untuk tidak memakai surat Al-Maidah 51 dalam kompetisi dengan ucapan antara lain, silakan kita berdebat. Kalau cuman bilang jangan pilih dia karena pakai surat Al-Maidah 51. Apa surat ini? Ini tentu saya kira, tapi saya yakin ini tentu akan bawa pertaruhan. Ketika pertama kali bangsa ini kita bercita-cita menjadikan negara Indonesia dan seterusnya. Berdasarkan A. Keterangan saksi Habib Novel Khaidir Hasan, saksi Musin alias Habib Musin, saksi Pedri Kasman, saksi Haja Iren Handono, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Ibnu Baskoro, dan B. Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4182 garing FKF garing 2016 tanggal 22 November 2016. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 42233 garing FKF 2016 tanggal 29 November 2016. C. Keterangan terdakwa. D. Barang bukti berupa 1 buah flash disk warna ungu DT101G24 GPU USB 2.0/30. 1 buah flash disk berwarna merah hitam SanDisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada tanggal 21 September 2016. Dilanjutkan. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekira pukul 08.30 WIB, terdakwa selaku Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2014-2017 mengadakan kunjungan ke tempat pelelangan ikan TPI Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu, Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dalam program kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan STP, didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI. Pada kegiatan tersebut, terdakwa berpidato menyampaikan sambutan di hadapan para nelayan, masyarakat, serta aparat setempat. Materi yang disampaikan terdakwa antara lain tentang program budidaya perikanan dengan persentase keuntungan 80% untuk nelayan dan 20% untuk Pemprov DKI Jakarta. Namun selain itu, terdakwa juga mengucapkan, jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikirkan, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Nggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih karena saya takut masuk neraka, karena dibodohin, begitu ya? Enggak Bapak, karena inikah panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa milih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong. Jadi utang budi, jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak nanti mati pelan-pelan lo karena stroke. Dengan pidato terdakwa tersebut, saat itu tidak ada masyarakat Kepulauan Seribu yang bereaksi untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Berdasarkan keterangan saksi Habib Novel Khaidir Hasan, saksi Gus Coy Setiawan, saksi Muhammad Burhanuddin, saksi Muhsin alias Habib Muhsin, saksi Samsul Hilal, saksi Pedri Kasman, saksi Hajah Irene Handono, saksi Wilyudin Abdul Rashid,
Dani, Saksi Uliardi, Saksi Iman Sudirman, Saksi Nurholis Majid, Saksi Muhammad Asroi Saputra, Haji Ibnu Baskoro, Saksi Jainuddin alias Panel, Saksi Sabudin alias Dani, Saksi Dr. Ranes Nandi Saknak Sabandi, dan Saksi Bambang Waluyo Wahab. B. Surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti nomor Lab 4138 garis miring FKF 2016 tanggal 22 November 2016. C. Keterangan terdakwa. D. Barang bukti berupa 1 keping DVD-R merek Sony 4,7 GB GBH 210152054 berlabel 27 September 2016 Gubernur Basuki C.T. Purnama kunjungan ke Pulau Seribu dalam rangka kerjasama dengan STP. 11. Terhadap kalimat yang diucapkan terdakwa pada tanggal 27 September 2016 di Kepulauan Seribu tersebut mempunyai makna sebagai berikut. Ditinjau dengan menggunakan unsur kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan SPOK. Kalimat ucapan terdakwa di atas adalah kalimat pasif karena predikatnya memiliki awal di untuk memahami maksud kalimat yang diucapkan terdakwa tersebut dapat dilakukan pembedahan kalimat. Bapak Ibu dibohongi orang, pakai surat Al-Maidah 51. Bapak Ibu, subjek yang diajak bicara adalah oleh terdakwa. Dibohongi, predikat, orang, objek. Pakai surat Al-Maidah 51, keterangan alat. Menurut kaidah bahasa Indonesia dalam kalimat pasif yang berstruktur SPOK, yang menjadi sorotan adalah subjek, yakni Bapak Ibu adalah orang yang diajak bicara oleh terdakwa, yaitu masyarakat Kepulauan Seribu yang 99% beragama Islam. Selanjutnya nilai surat Al-Maidah 51 sebagai keterangan alat memiliki nilai positif atau negatif tergantung dari predikatnya. Jika nilai predikatnya positif, misalnya dinasihati, maka nilai surat Al-Maidah 51 menjadi positif. Maka ketika terdakwa memakai kata dibohongi dalam predikat pasif dibohongi, surat Al-Maidah 51 memiliki nilai negatif. Karena sebagai alat kebohongan, dengan demikian orang sebagai objek adalah yang membohongi Bapak Ibu yang diajak bicara terdakwa. Atau setidaknya Bapak Ibu yang diajak bicara terdakwa sebagai subjek adalah yang dibohongi oleh orang. Memaknai kalimat ucapan terdakwa ditinjau dari struktur kalimat adalah sebagai berikut. Orang dengan kalimat, jadi jangan percaya sama orang. Terdakwa mengajak orang yang diajak bicara yaitu masyarakat Kepulauan Seribu yang 99% beragama Islam supaya jangan mempercayainya orang. Kalimat kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Adalah dalam konteks pilkada karena terdakwa adalah Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon Gubernur DKI Jakarta. Periode berikutnya yang merupakan jabatan kepala daerah yang mengangkatnya berdasarkan pemilihan. Kalimat ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 maknanya adalah ada orang yang membohongi pakai menggunakan surat Al-Maidah 51. Di mana surat Al-Maidah 51 berdasarkan unsur kalimat sebagai keterangan alat adalah sebagai alat kebohongan. Rangkaian kata pakai surat Al-Maidah 51 yang merupakan unsur keterangan alat sebagai alat kebohongan yang dipakai untuk membohongi menunjukkan bahwa terdakwa menganggap dirinya mempunyai pemahaman yang benar tentang surat Al-Maidah 51. Sedangkan orang lain dipandang oleh terdakwa memiliki pemahaman yang salah tentang makna surat Al-Maidah 51. Pemaknaan surat Al-Maidah 51 sepanjang tidak dimaknai, maka menurut pemahaman terdakwa, maka Al-Maidah diposisikan sebagai sumber kebohongan. Berdasarkan A. Keterangan saksi Irena Handono dan saksi Yuli Hardi. B. Keterangan ahli agama Habib Rizik, ahli bahasa Indonesia Profesor Mahyuni, dan ahli bahasa Indonesia Profesor Dr. Herman Nenggalus
Bambang Kaswanti Purwo. 12. Bahwa kegiatan terdakwa tersebut telah diliput dan direkam oleh Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta, kemudian pada tanggal 28 September 2016, Diskominfomas Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kegiatan terdakwa tersebut dengan cara menggugah rekaman video kegiatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 di Pulau Pramuka dengan judul Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kunjungan ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka program kerjasama Provinsi DKI Jakarta dengan Sekolah Tinggi Perikanan STP yang berdurasi 1 jam 48 menit ke akun YouTube Pemprov DKI Jakarta sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Pada rekaman video tersebut sekira menit ke 24.00 sampai dengan menit ke 25.00 terdakwa mengucapkan kata-kata. Jadi saya ini ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikirkan nanti kalau nggak pilih pasti Ahok programnya bubar. Nggak saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja ada dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu berprasangka nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibohongi gitu ya. Nggak apa. Karena inikah panggilan pribadi Bapak Ibu, program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak dengan nuraninya nggak bisa pilih Ahok. Nggak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalau terima nggak enak dong jadi utang budi. Jangan Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan karena stroke. Berdasarkan A. Keterangan saksi Nurkolis Majid, B. Keterangan ahli digital forensik Kombes Pol M. Nuh Al-Azhar, C. Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor lab 4138 tanggal 22 November 2016. D. Barang bukti berupa 1 keping unit DVDR merek Sony 4,7 GB